I continue to pursue my dreams, following what keeps me moving. Move precisely and quickly. But all that would not have happened without her and them. We shouldn't ask how to achieve dreams. Ask what makes us happy living it. Because what is needed most is to connect all with more life. Your life will be easier when you live in LRT City. LRT City, connecting life. Halo teman-teman semua, kami dari Grup B akan menyampaikan pengembangan Human Capital dan Change Management pada perusahaan PT Adi Komuter Property Tbk dalam menghadapi industri 5.0, di mana industri yang baru ini membutuhkan challenge berupa change management. Perkenalkan, nama saya Teguh Waskita Wicaksana, akan menyampaikan profil awal mengenai PT Adi Komuter Property, di mana berawal dari konsep penyediaan hunian yang terintegrasi dengan publik transportasi seperti LRT, KRL, dan bis Transjakarta. PT Adikarya Persero Tbk membentuk anak usaha baru, yaitu PT Adi Komuter Property Tbk, yang diharapkan menjadi engine of growth bagi PT Adikarya dalam menyediakan hunian yang berbasis transportasi atau Transit Oriented Development, atau biasa yang disingkat TOD. Berikut adalah visi dan misi PT Adi Komuter Property. Oke, kemudian secara milestone juga terjadi perubahan, mulai dari departemen yang dibentuk oleh PT Adikarya menjadi anak usaha baru PT Adi Komuter Property Tbk. Baik, kemudian sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan langkah BUMN dalam menerapkan budaya melalui core value, berikut adalah transformasi perubahan yang ada sampai dengan saat ini menjadi core value akhlak. Oke teman-teman, sepertinya penjelasan dari awal dari saya cukup. Untuk selanjutnya, teman saya, Kak Yosika, akan menjelaskan paparan selanjutnya. Silakan Kak Yosika. Terima kasih rekan Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosika yang akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan kali ini terkait dengan job description. Pada struktur organisasi PT Adi Komuter Property sebelumnya yang telah disahkan di tahun 2021, pada direktur utama itu membawahi 4 direktur, yang di bawahnya ada manajer-manajer. Kemudian pada tahun 2023 terdapat perubahan, yaitu lebih ringkas, di bawah direktur utama hanya ada 2 direktur yang membawahi biro-biro. Hanya 1 biro yang langsung under direktur utama, yaitu Biro Komersil Bisnis. Dengan demikian, pengurangan dan penambahan job juga terjadi karena menyesuaikan struktur organisasi. Berikutnya, perubahan juga terjadi pada asesmen kompetensi. Jika sebelumnya menggunakan 12 item, pada perubahan yang baru
hanya menggunakan 10 item tanpa membedakan kamu secara global dan domestik. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Francisca. Silakan Kak Francisca. Terima kasih rekan Yosika. Perkenalkan, saya Francisca Romana Lolong yang akan melanjutkan ke sesi Recruitment, Selection, dan Passing Grade. Untuk mencapai tujuan bersama, perusahaan terus berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Demikian pula ADI melalui program Recruitment, Selection, dan Passing Grade. Kita akan mulai dengan tahapan rekrutmen dan selection. Tahapan rekrutmen dan selection disesuaikan dengan kebutuhan seleksi saat itu, diselaraskan dengan visi, misi, dan values dari ADI. Secara umum, tahapan proses rekrutmen dan selection terdiri atas: yang pertama adalah pengumuman untuk umum atau general dengan menganut prinsip-prinsip GCK atau Good Corporate Governance. Yang kedua adalah proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh Divisi Human Capital. Dan yang ketiga adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Selanjutnya adalah tes kesesuaian dengan profil kompetensi dari ADI. Kemudian ada potensi akademik dan juga tes bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah presentasi pengenalan dari perusahaan, visi misi dan nilai-nilai dari perusahaan. Selanjutnya adalah tes budaya ADI, dan tes yang selanjutnya adalah tes psikologi dan asesmen serta technical test yang akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk jabatan manajerial dan juga jabatan non-manajerial. Selanjutnya akan dilakukan medical check-up, kemudian pengumuman, dan juga akan masuk ke proses offering. Setelah offering, dilakukan juga screening atau keabsahan dari dokumen yang diberikan oleh calon pekerja, dan juga akan dilakukan penandatanganan dan penerimaan dokumen. Selanjutnya adalah passing grade. Nah, passing grade ini dilakukan untuk mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan analisis, dan juga disesuaikan dengan visi, misi, dan nilai atau values dari ADI. Nah, bagaimana passing grade yang dilakukan? Yang pertama adalah nilai total lebih dari 75 dinyatakan lulus dan diangkat sebagai pegawai tetap. Lalu, nilai di bawah 75 dan di atas 60 akan dilakukan kontrak kerja, extend atau perpanjangan selama 6 bulan. Nilai sama dengan 60 atau di atas 50, kontrak kerja akan di-extend selama 12 bulan. Dan yang terakhir adalah nilai dengan total kurang dari sama dengan 50, kontrak kerja tidak diperpanjang. Sekian penjelasan mengenai sesi Recruitment, Selection, dan Passing Grade. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Aliza. Terima kasih rekan Francisca. Selanjutnya saya Liza Ramadhani akan menjelaskan mengenai perubahan dalam sistem remunerasi dan kompensasi lembur dan piket di PT Adi Komuter Property. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada sistem remunerasi. Sistem remunerasi terjadi perubahan berdasarkan peraturan yang berlaku tanggal 15 Maret tahun 2021, di mana merubah sistem kepangkatan dari PT Adi Komuter Property, di mana menimbulkan adanya sistem kepangkatan manajerial dan staffing. Selanjutnya, terjadi perubahan tunjangan jabatan yang memberikan tunjangan jabatan kepada manajer operasi, koordinator, dan senior spesialis. Bagaimana ruang lingkup dari pemberlakuan peraturan 15 Maret tahun 2021 ini, di mana ruang lingkupnya itu berlaku bagi pegawai tetap, dan untuk PKWT maka berlaku peraturan yang ada di kontrak kerja atau surat perjanjian kerja yang telah mereka tanda tangani. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen dalam sistem remunerasi PT Adi Komuter Property? Yang pertama ada GPB atau gaji pokok per bulan yang diberikan kepada pegawai yang diterimanya setiap bulan. Selanjutnya, GPB ini akan dievaluasi penyesuaian upahnya berdasarkan tingkat inflasi, kinerja perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, ada tunjangan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, dan tunjangan lain-lain.
2. Saya akan menjelaskan mengenai pemberian kompensasi lembur dan piket di PT Adi Komuter Property. Yang pertama, pegawai yang bekerja melebihi ketentuan jam normal maka akan diberikan kompensasi lembur yang dihitung berdasarkan PKB atau Perjanjian Kerja Bersama dan PP nomor 35 tahun 2021 pasal 26 sampai dengan pasal 32 mengenai waktu kerja lembur dan upah lembur, di mana waktu lembur ini akan dihitung berdasarkan SPL atau surat perintah lembur yang diperintahkan melalui aplikasi ESS Employee Self-Service oleh atasan pegawai, dan surat perintah lembur ini harus diberikan oleh atasan sebelum kerja lembur dilakukan dengan menerapkan waktu dimulai dan berakhirnya lembur tersebut. Dan pegawai yang memperoleh kompensasi lembur adalah pegawai dengan maksimal grade 14 atau dapat diubah melalui SK Direksi PT Adi Komuter Property. Dan pegawai yang diwajibkan bekerja lembur di luar jam kerja minimal 2 jam atau lebih diberikan makan secara natura yang ketentuannya ditetapkan berdasarkan masing-masing unit kerja di PT Adi Komuter Property. Baiklah, sekian penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya mengenai reward system akan dijelaskan oleh rekan saya, Michael. Terima kasih pada rekan Alisa atas penjelasannya. Selanjutnya, saya, Michael Austin Theos, akan melanjutkan untuk membahas mengenai reward system. Tapi sebelum itu, reward system itu apa sih? Jadi reward system itu adalah kebijakan yang digunakan perusahaan untuk memberikan penghargaan atau imbalan atas kinerja dan kontribusi dari karyawan, yang bisa diberikan dalam bentuk finansial ataupun non-finansial. Terdapat beberapa tujuan dari diterapkannya reward system dalam HCM. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua adalah mengurangi turnover dari karyawan. Dan yang ketiga adalah menarik talenta berkualitas dari luar perusahaan. Dan masih banyak lagi. Nah, pada PT Adi Komuter Property juga menerapkan perubahan dari sisi penerapan reward system ini. Di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penghargaan masa kerja dan punarbakti pegawai. Awalnya, penghargaan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mencapai masa kerja minimal 20 tahun dan akan diberikan penghargaan Dwi Dasawarsa dalam bentuk piagam. Namun sekarang, perusahaan memberikan penghargaan tambahan, yaitu memberikan piagam penghargaan dalam bentuk cincin stempel 22 karat seberat 12,5 gram yang diberikan pada saat ulang tahun perusahaan kepada karyawan tetap yang diberhentikan dengan hormat karena memasuki batas usia kerja, meninggal dunia, ataupun diangkat sebagai direksi atau perusahaan lainnya di bawah Kementerian BUMN. Jenis yang kedua mengenai perilaku positif dari pegawai secara individu ataupun kelompok. Pada awalnya, tidak ada penghargaan yang diberikan atas keikutsertaan karyawan dalam lomba ataupun karya tulis yang mewakili perusahaan tempatnya bekerja. Namun sekarang, karyawan yang mengikuti lomba atau karya tulis dan mampu menjadi juara 1 hingga juara 3 dalam tingkat BUMN, maka karyawan akan diberikan penghargaan oleh direksi. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya, Jan Christian. Silakan, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Michael atas penjelasannya. Di sini saya Jan Christian akan melanjutkan pembahasan mengenai masa kerja dan juga usia pensiun, di mana masa kerja bagi pegawai tetap yang akan memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun dan juga dapat diperpanjang selama 2 tahun. Bagi mereka yang ada satu level di bawah direksi, mereka dapat mencapai usia pensiun di 58 tahun dan juga dapat diperpanjang sepanjang 2 tahun. Dan bagi mereka yang mau mengajukan pensiun dini, diperbolehkan selama mereka telah menyelesaikan masa pegawai tetapnya selama minimal 20 tahun, saat mengajukan minimal usia 45 tahun, dan juga mereka telah wajib menyelesaikan ikatan-ikatan dinas, terlebih bagi mereka yang telah mendapatkan beasiswa. Kemudian, untuk manajemen talenta secara khusus di PT Adi Komuter Properties, mereka memiliki asas, di mana asasnya adalah objektif, terencana, terbuka, akuntabel, berkualitas, efektif, dan juga efisien, di mana mereka memiliki sebuah rencana pengembangan dalam human capital management. Mereka mengembangkan sumber daya yang efektif dan sangat penting untuk menghadapi perubahan industri masa kini. Tujuan pengembangan yaitu untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan juga membangun budaya pembelajaran. Adapun strategi yang mereka gunakan yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana mereka menyediakan program pelatihan reguler di bidang manajemen proyek, manajemen risiko, dan juga soft skill seperti kepemimpinan dan juga yang lain.
mereka pun memiliki strategi knowledge management, di mana mereka mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi informasi dan juga pengalaman antar karyawan melalui dalam satu komunitas praktik. Kemudian ada juga keterlibatan dan juga umpan balik, di mana mereka melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan juga menerapkan sistem umpan balik untuk bisa membuat karyawan menyampaikan aspirasi mereka. Mereka pun memiliki program untuk inovasi intern, di mana mereka mengadakan kompetisi inovasi untuk mendorong ide-ide dan juga menciptakan platform inkubator untuk implementasi ide-ide tersebut. Dan ketika mereka telah melaksanakannya, mereka pun memiliki sebuah evaluasi dan juga pemantauan. Mereka mengukur tingkat keberhasilan melalui KPI, seperti skor survei keterlibatan dan juga tingkat turnover. Dengan strategi ini, PT Adi Komuter Properties berkomitmen untuk memperkuat SDM dan juga meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan sebagai kesimpulan, jika boleh saya katakan bahwa PT Adi Komuter Properties, mereka telah sangat-sangat melihat setiap SDM yang ada, dan mereka sangat menghargai setiap pegawai-pegawai karyawan yang ada di sana. Dan boleh dapat dikatakan, mereka boleh menjadi sebuah contoh yang baik bagi kita dalam melihat bagaimana human capital management dalam sebuah industri. Demikian atas presentasi kami, saya mewakili dari tim B mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.